Oke, ribuan tahun yang lalu bermunculah jenis dan dojutsu spesial yang kini tetap bertahan di era baru. Nah, namun sekarang ini ada sesuatu yang mungkin menggeser semua kepopuleran mata tersebut dengan sebuah mata suci yang berhubungan antara Uzumaki serta Otsutsuki. Nah, mata ini adalah Jogan. Nah, banyak para fans yang menyebutkan nih jika sekarang adalah eranya Jogan, bukan lagi Sharingan, Ketsuryugan ataupun Rinnegan Tenseigan. Nah, Jogan akan memiliki perannya tersebut. Kemunculan Jogan pada awalnya banyak tanda tanya apakah mata ini adalah salah satu sumber kekuatan terbesar seorang Otsutsuki, ataukah nih Jogan sendiri itu memang mata yang murni dimiliki oleh Uzumaki. Oke, kita akan rekap lebih detail nih perjalanan tentang dojutsu yang satu ini, dan banyak yang bilang setelah time skip ini Jogan akan lebih bisa diandalkan. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai era baru, eranya Jogan. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Bayangkan betapa mengesankannya saat time skip nanti jika Jogan itu bangkit sekali lagi. Kita kembali ke masa lalu nih. Bagian pertama kita bercerita tentang Jogan dan Otsutsuki. Nah, ada satu momen unik saat Isshiki menyebutkan kata Otsutsuki. Ya, ada banyak sekali bentuk dojutsu, entah itu Jogan atau bahkan Byakugan, tapi itu banyak sekali. Seperti yang kita tahu pula nih, Jogan sendiri memang setelah melawan Urashiki tidak pernah muncul kembali. Selain cerita ini yang membahas tentang karma, akan sangat menarik nih jikalau Jogan nanti dan karma bisa disaksikan kembali. Tapi itu gini, kesamaannya kedua hal hebat itu bersumber dari seorang bangsa langit Otsutsuki. Nah, beberapa chapter ke belakang nih saat perubahan Boruto ke mode Borushikinya kala itu, banyak yang bilang itu adalah Jogan. Tapi ternyata faktanya itu masihlah mata Byakugan milik Momoshiki Otsutsuki. Jadi ketika karma itu bangkit, Byakugan itu akan aktif yang tandanya Boruto dikendalikan sama si Momo. Kita tahu nih setelah kita mengetahui sampai sekarang ini, ternyata Jogan ini lebih mengesankan daripada Sharingan dasar. Nah, cuman masalahnya nih, Jogan sepertinya tidak bisa mengcopy jurus. Nah, artinya tidak akan ada kata Boruto si ninja peniru. Nah, maksud kita itu gini, Jogan ini bisa melihat beberapa langkah ke depan, bahkan lebih cepat daripada Sharingan. Nah, karena emang kita tahu pula nih bahwa Sharingan itu bisa melakukan hal itu, dan contohnya dulu adalah Sharingan Itachi atau bahkan Kakashi. Kita tahu pula bahwa Jogan merupakan mata yang unik. Lebih spesial lagi nih, dojutsu ini adalah milik Boruto, karakter utama dalam serial ini, serta keturunan dari Uzumaki serta Hyuga. Boruto pun juga sepertinya memiliki cakra yang banyak dari ayahnya sendiri. Dan kemarin banyak yang nanya nih, setelah munculnya Rinnegan biru waktu itu, apa mungkin Jogan itu salah satu cara menghadapi para Rinnegan tersebut? Nah, ini mungkin ada benarnya. Nah, tapi yang kita penasaran tentang Jogan ini adalah saat Isshiki muncul dan mengatakan seperti ini kepada Code Kara. Ketahuilah Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Ketahuilah Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu lablah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Nah, disitulah muncul banyak sekali dojutsu. Nah, kebanyakan sih mengatakan kalau itu adalah Jogan. Nah, ini menarik. Apa Jogan sebenarnya adalah mata tertinggi dari klan Otsutsuki? Nah, ini tidak semua Otsutsuki memiliki hal itu pula. Amado mungkin bisa menjelaskan tentang Otsutsuki ini secara lengkap atau garis besarnya. Tapi untuk Jogan sepertinya masih akan sangat minim. Nah, sekarang ini kami rasa setelah time skip nih, Jogan itu akan lebih banyak ditampilkan. Kalian tahu salah satu misteri terbesar dalam chapter Boruto yang animenya sudah ada tapi chapternya belum ada? Ya, Urashiki serta Jogan. Nah, keduanya belum pernah ditampilkan sama sekali lebih jelas, tapi di animenya terkadang sudah mulai ditampilkan. Nah, Jogan sendiri nih jelas memiliki jenis yang berbeda dengan Byakugan atau dojutsu yang lain, tetapi memang ada sedikit karakteristik yang hampir sama dengan Tenseigan. Nah, cuman bedanya tingkatan mata ini harusnya lebih tinggi daripada Tenseigan Otsutsuki itu sendiri. Oke, bagian kedua pertanyaan dari para fans. Apa mungkin Jogan itu setara Rinne Sharingan, dan bagaimana hubungannya dengan dimensi lain dan Toneri? Saat ini banyak yang menghubungkan nih jika mata ini setara dengan Rinne Sharingan sendiri, meskipun informasinya itu sekarang belumlah relevan dan detail. Tetapi orang-orang menyetarakan dengan Rinne Sharingan. Apakah ya? Kita lihat dari data dulu nih. Rinnegan Sharingan adalah mata tertinggi dari Kaguya karena ia seorang Otsutsuki dan memakan pohon Shinju besar di kala itu. Bahkan nih dengan dojutsunya itu ia bisa masuk ke semua Yomutsu Hirasaka 6 dimensi sekaligus.
Nah, sementara Jogan bisa mengetahui seseorang Otsutsuki muncul dari dimensi mana. Dengan sedikit informasi yang baru didapatkan saat itu, jadi kami masih ragu nih jikalau Jogan ini lebih berbahaya atau lebih kuat daripada Rinne Sharingan sendiri. Tapi dari perkataan Toneri, harusnya kita mendapati satu hal. Ini adalah mata dewa yang akan menuntun Boruto menerangi gelapnya jalan Boruto ke depannya. Mata ini adalah sangat spesial yang Toneri bicarakan melalui dimensi mimpi itu, guys. Nah, ketika ia menemui putra Uzumaki itu, dia mengatakan bahwa Jogan kala itu juga disebutkan sebagai mata dewa. Bakalan sangat menarik nih. Memang jika kemunculan Jogan akan berhadapan melawan para pengguna Rinnegan ataupun Rinne Sharingan, maka ketentuan itu akan sangat luar biasa, guys. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga nih. Jogan, Urashiki, dan Rinnegan dan kekuatan yang sudah diketahui. Oke, kala itu Jogan itu di kejadian ini memang bangkit secara sendirinya. Artinya saat ini terjadi nih pertarungan antara pengguna Dojutsu Jogan serta Rinnegan. Nah, kemarin kita sudah memberikan dua pembahasan juga mengenai Jogan, dan teori kami itu mungkin benar, di mana Jogan ini beresonansi atau terpengaruh, di mana Urashiki berulang kali melakukan dimensi ruang dan waktu kala itu. Jadi karena itulah Jogan itu meresponnya, dan karena kondisi ini dulu juga pernah terjadi pada saat dimensi Monster Nue. Nah, selain itu nih, ini baru kemungkinan besar pula, tapi jika diperlihatkan memang menarik sekali sih. Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan, atau dalam istilah One Piece itu namanya Kenbun Sokuno Haki. Nah, bahkan mata ini bisa melihat jelas dan memperhitungkan nih di mana Urashiki itu akan keluar dari dimensi ruang dan waktu miliknya kala itu. Sebelumnya nih, mungkin cuma Urashiki yang paham benar apa tentang dunia shinobi, tapi belum tahu juga kalau Isshiki Otsutsuki. Nah, sebelumnya itu tahu nggak? Nama Jogan itu awalnya yang memberikan adalah animator dari pihak Boruto. Dia menggambar Boruto merawat matanya dengan tetesan mata dengan tulisan Jogan. Nah, ini menariknya di episode kala itu nih, bahwa Urashiki itu sedikit terkejut ketika melihat mata itu. Bahkan ia secara langsung mengatakan, itu Jogan ya. Tidak hanya itu saja, Urashiki itu tampaknya sedikit khawatir tentang dojutsu tersebut. Ia sebut sebagai Jogan merupakan mata yang cukup merepotkan. Nah, bayangkan saja dua genin dengan Jogan kala itu bisa mendesak bahkan mengetahui keluarnya dengan jikukan seorang Otsutsuki. Jadi ini tidak mengherankan nih kenapa Urashiki sedikit terkejut kala itu. Nah, kita tahu nih, sampai sekarang ini pun kedikdayaan Rinnegan masih mencoba bertahan dengan adanya Jogan. Bahkan sampai di sini sudah banyak evolusi dari Rinnegan. Jadi ketika kemunculan Jogan nanti akan ada disrupsi dojutsu nih. Pertama itu adalah kita ingat Rinnegan ungu. Nah, Rinnegan warna ungu ini adalah yang pertama kita tahu penggunanya adalah Rikudo Sennin sendiri, Nagato bahkan Madara Sasuke. Dan orang yang memiliki Rinnegan ungu dahulu dikenal sebagai Pain Rikudo. Lalu nama ini melekat kepada pemimpin Akatsuki itu. Dengan Rinnegan ungunya saja banyak sekali kemampuan yang dimiliki si pengguna. Kedua adalah Rinnegan kuning. Nah, ini muncul di era Boruto sendiri, di mana pengguna Rinnegan ini adalah Momoshiki, dan saat dalam transformasi modenya itu Momo mengaktifkan mata ketiganya. Dengan ternyata nih Rinnegannya itu berwarna kuning. Dan Rinnegan baru tersebut Momoshiki menghasilkan teknik liar seperti Inukai Takeru no Mikoto. Ketiga itu adalah Rinnegan merah. Nah, tidak hanya berwarna kuning, Rinnegan ada pula berwarna merah. Urashiki Otsutsuki adalah penggunanya. Bahkan Rinnegan ini bisa membuatnya keluar masuk ke berbagai dimensi dan mempercepat kemampuan dari pancing miliknya itu. Dan yang keempat itu adalah Rinnegan biru. Nah, kita ingat saat itu bahwa Rinnegan biru itu muncul, penggunanya juga Urashiki. Saat Sasuke mencoba menebasnya, Urashiki secara cepat mengaktifkan Rinnegan berwarna biru itu. Dan kita berpendapat nih, Rinnegan biru itu lebih cepat dari Rinnegan warna merah. Dan selain itu masih ada yang namanya Rinnegan Tomoe. Ya, bentuk dari spesial Rinnegan mungkin adalah 7 Tomoe. Dengan Rinnegan Tomoe itu pastinya si pengguna akan menghasilkan teknik baru yang luar biasa unik. Contoh nyatanya adalah Sasuke dengan Amino Tejikara. Ya, walaupun saat ini Rinnegan sudah tidak ada sih. Sasuke saat itu juga pengguna Rinnegan 7 Tomoe. Selain itu Urashiki juga salah satu pengguna dari Rinnegan 7 Tomoe. Namun masalahnya nih, setelah munculnya Jogan, Urashiki sepertinya sangat tidak asing dengan mata milik Boruto itu sendiri. Dan apakah mungkin nih tingkatan sebenarnya dari Jogan ini memang lebih tinggi daripada Rinnegan? Dan Jogan sebenarnya adalah mata suci milik klan Otsutsuki sendiri. Ya, karena dahulu pernah dikatakan pula jika Jogan ini sangat spesial dan mata suci yang diberikan Toneri kepada Boruto, di mana Urashiki sepertinya juga mengetahui akan hal ini. Yang menjadi pertanyaan kita pastinya, kenapa Toneri dengan sukarela memberikan mata tersebut kepada Boruto? Pasti ada maksud besar juga nih si Toneri. Nah, apakah mungkin ia menyadari di masa depan yang dilawan para shinobi bukan hanya ninja-ninja kuat seperti dahulu, melainkan adalah para bangsa dewa yang rakus akan kekuatan? Contoh nyatanya saat ini adalah Kaguya, trio Otsutsuki, serta Isshiki yang sudah gugur kemarin itu. Dan sekarang akan ada kejutan lagi tuh pastinya.
Karena dasarnya itulah Toneri memberikan kepada Boruto karena ia merasa jika Boruto juga mewarisi kekuatan keturunan Otsutsuki melalui ibunya Hinata. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini pun dan belum terjawab hingga saat ini, di mana Toneri mendapatkan mata tersebut. Bukannya ia hanya keluarga cabang pula dan bukan keluarga utama seperti Urashiki, Momo dan lain-lainnya. Nah, kita tahu bahwa Jogan ini memang sangat mengesankan dan penuh misteri sampai sejauh ini. Bahkan sampai episode kemarin setidaknya kita mengambil pendapat nih, jika ada 6 kekuatan setidaknya yang dimiliki oleh Jogan. Nah, penasaran nggak? Oke, yang pertama, Jogan bisa berhubungan dengan dimensi lain. Nah, faktanya memang benar jika Jogan ini berhubungan dengan dimensi lain, dan ini sudah diketahui sejak awal cerita yang terbaru kemarin soal Urashiki kala itu. Di dimensi lain yang dimaksud di sini adalah milik para Otsutsuki atau hal semacam portal dimensi lain. Kedua, Jogan itu bisa melihat cakra yang jahat. Nah, di awal kisah Boruto sendiri terlihat Jogan itu mampu mendeteksi cakra jahat seseorang. Bahkan mata ini mampu mengetahui jika cakra hitam monster Nue kala itu berada dalam tubuh seseorang. Shino Sensei serta Mitali adalah contoh nyatanya. Ketiga, Jogan itu membuka jalan keluar ke dimensi lain. Nah, tanpa kita sadari nih, Jogan ini bisa membuka ke dimensi orang lain. Ya, waktu di alur Nue kala itu, Boruto mengetahui jika Inojin Shikade mencarinya di Konoha, dan saat itulah Jogan membukakannya portal tersebut dan Boruto bisa kembali ke desa daun tersembunyi. Keempat, Jogan mengetahui munculnya dimensi Urashiki. Nah, seperti yang telah kita singgung di atas sedikit tadi, ini berhubungan dengan Otsutsuki. Dan kemarin waktu kejadian melawan Urashiki, Jogan itu mampu mendeteksi arah di mana Urashiki akan keluar dari dimensi miliknya itu, di mana Urashiki juga tidak terlalu heran jika Jogan bisa mengetahuinya. Kelima, Jogan mengetahui titik buta. Nah, ini pernah terjadi beberapa kali nih, dan di saat terdesak mata ini akan otomatis aktif dan menghindarkan Boruto dari serangan-serangan dadakan. Bahkan hebatnya titik buta sekalipun dari musuh bisa diketahui. Dahulu contohnya saat melawan Momoshiki serta mengetahui titik lemah dari monster Nue yang berada di ekornya. Dan yang keenam, melihat sedikit ke masa depan. Nah, ini memang menarik nih. Jogan sepertinya itu bisa melihat sedikit ke masa depan. Memang masih belum terlalu kuat sih, namun hal seperti ini, mata ini tahu seseorang muncul dari dimensi mana, mengetahui temannya berada, serta berhubungan dengan Otsutsuki. Dan mungkin ini bisa memberi kita sedikit gambaran nih, karena memang ada sebuah kemampuan dalam beberapa kisah anime yang bisa melihat sedikit ke masa depan. Jika sebutkan bagi para OP lovers yang kita sebutkan di atas tadi, namanya adalah Awakening Kenbun Soku no Haki. Oke, kita masuk ke bagian yang keempat nih, fungsi Jogan dan hubungannya dengan karma. Nah, ini semakin seru lagi nih. Kita langsung flashback ke momen awal di era Boruto dewasa saat menghadapi Kawaki. Di sana Konohagakure hancur besar-besaran tuh. Bahkan patung wajah Hokage juga rusak kala itu. Yang menjadi menarik adalah untuk pembahasan kali ini mengenai Boruto sudah bisa mengendalikan karmanya. Oke, gini deh, mungkin lebih tepatnya Momoshiki mode. Nah, dalam chapter 43 kemarin yang tidak banyak diketahui bahwa Boruto jika dirinya mengambil cakra dari ayahnya untuk menggunakan rasengan besar. Bahkan lebih keren lagi nih, Boruto mungkin tak sadar jika dirinya sedang terbang kala itu. Nah, terus pertanyaan berarti di saat melawan Kawaki, ia sudah bisa mengendalikan kemampuannya dari Otsutsuki ini dong? Ya, kalau ini sih pasti sih. Pastinya usia Boruto sudah dewasa. Juga ini memiliki jubah seperti yang digunakan Sasuke, serta katana mirip dengan punya Sasuke. Nah, dalam artian Boruto sudah bisa mengendalikan karma miliknya, dan itu sudah di alur time skip. Nah, cuman yang menjadi kita penasaran nih, apakah mungkin wujud sempurna karma Boruto ini tidak memiliki tanduk seperti di opening episode 1 dahulu? Nah, secara saat ini pun ada hubungan yang terlihat dengan Jogannya di episode pertama. Sementara untuk chapter kala itu, Boruto saat ini selalu mengaktifkan tanduknya, ya meski beberapa kali tanduk itu tidak keluar. Nah, ketika dalam mode di chapternya kemarin-kemarin itu, Boruto kembali mengeluarkan tanduknya. Dari sini memang Boruto memiliki kesamaan dengan Kawaki nih, dimana hasil dari karma yang didapati dari seorang Otsutsuki membuat mereka mengaktifkan tanduk di kepalanya. Nah, istilahnya mungkin transformasi mini Otsutsuki. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih kegunaan Jogan ini sendiri dan fungsi sebenarnya seperti apa? Karena banyak yang penasaran juga, sebenarnya karma dan Jogan saat ini masih bertolak belakang gak sih? Apa mungkin dua teknik Boruto ini sudah keduanya bisa bersatu dan dikendalikan Boruto? Ya, jawabannya belum sama sekali. Nah, untuk Jogan sendiri, Boruto bahkan tidak bisa mengaktifkannya, di mana mata tersebut terkadang otomatis bangkit dengan sendirinya jika Boruto dalam keadaan terdesak atau melawan musuh yang terlalu kuat. Nah, saat menghadapi Urashiki dan Momoshiki sendiri contohnya. Nah, sementara karma juga serupa. Kemampuan ini bangkit jika Boruto menghadapi musuh kuat dan dirinya terdesak. Juga ada hal lain yang menyebabkan karma itu bangkit pula, yaitu adalah resonansi. Nah, faktanya karma Boruto sendiri berhubungan dengan milik Kawaki, di mana keduanya bisa aktif secara bersamaan. Bahkan di chapter ini, cara ia membebaskan Naruto dari segel Jigen saat itu dengan menyatukan karma mereka berdua.
Nah jadi nih kami pikir fungsi Jogan sebenarnya mungkin Toneri sudah jauh menerka ke depan jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya itu. Dan itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai teknik tersebut, meski tujuannya Jogan jelas nih untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi. Namun sampai sekarang pula memang masih banyak misteri mengenai dojutsu yang satu ini. Nah sejauh ini Jogan jadi memang terbukti mengesankan. Cuman ketika dalam mode karmanya sendiri belum pernah ditampilkan dalam anime, itulah yang menjadi pertanyaan kemarin. Ketika Boruto berada dalam evolusi tersebut, bagaimanakah dan apakah Jogan ikutan bereaksi pula? Karena yang memberikan kemampuan tersebut adalah dua Otsutsuki yang berbeda, Toneri serta Momoshiki. Dan kita tahu bahwa Momoshiki sendiri sudah sering muncul jika Boruto sudah lemah ketika bertempur melawan orang kuat macam Buro. Nah berikut kita akan masuk ke bagian yang kelima nih, Jogan dan mata dewa Otsutsuki. Oke, pembahasan seputar Jogan semakin kesini semakin intensif lagi. Karena sekarang para Otsutsuki dan perubahan dalam modenya itu menjadi asumsi yang menarik jika pada nantinya Jogan akan berperan sangat krusial. Nah setelah gugurnya Ishiki kala itu dan munculnya banyak mata seperti Jogan setelah scene Code berbicara dengan tuanya itu menjadi gambaran lagi bahwa Jogan kemungkinan pula adalah God Eyes di era Boruto ini. Nah kita langsung masuk ke bagian yang keenamnya nih, Jogan dan God Otsutsuki. Nah sebelumnya jika kita ingat dalam chapter 55 dahulu saat dimana Ishiki mengatakan kata seperti ini kepada God, tiba-tiba di ending perbincangan muncul sosok patung layaknya dewa dengan di belakang dan atasnya diselimuti dojutsu, dan itu banyak yang mengatakan sebagai Jogan. God mengikutku yang setia dan terkasih, karma putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dengan karma putih itu God, kamu akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki. Jiwaku akan segera padam, tapi tekad seorang Otsutsuki tidak boleh berhenti. Kamu akan memberi makan Kawaki dan Boruto ke Jubi dan menumbuhkan pohon dewa. Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti God, dan perbaharuilah tubuhmu. Ketahuilah God, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu laplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya dewa di alam semesta ini. Dan boom, patung yang digambarkan itu muncul adalah beneran gambaran dewa tertinggi dari Otsutsuki. Kemungkinan besarnya seperti itu. Nah sekarang mari kita breakdown lagi nih, kenapa God Otsutsuki ini tidak langsung dimunculkan di anime Boruto kemarin? Ya jawabannya itu simple, belum waktunya, momentumnya belum pas. Nah coba kalian bayangkan nih, jika God Otsutsuki muncul sekarang, bukannya itu tidak terlalu cepat dan memaksakan? Nah kami malah berpikir nih, dimana kemunculannya setelah arts antara Code dan Eida. Bahkan menurut kita bahwa Boruto kedepannya akan segera memasuki time skip, dan misi terakhir mereka adalah bersama dengan Code, Kara, dan juga Eida Senrigan. Nah kenapa? Ya ini related. Mungkin aja nih kemunculan Eida sekarang yang melambangkan banyak bintang dan antar universe dipakainya itu menjadi pertanda menarik, karena selepas itu akan diungkapkan kebenaran tentang para bangsa langit lebih jauh lagi. Dan ini akan menarik nih untuk masuki cerita kebenaran para Otsutsuki lebih lanjut lagi, siapa pemimpinnya dan orang yang dikenal baru-baru ini sebagai perwujudan dari God Otsutsuki. Nah gini deh, setelah kita sudah tahu nih jawaban tentang alasan kenapa God Otsutsuki tidak muncul kemarin, kita coba gali lebih dalam lagi nih. Siapa sih sebenarnya God Otsutsuki ini? Apakah tujuan para Otsutsuki ini ingin membangkitkan God Otsutsuki ini sendiri atau ada misi lain? Oke, ngomongin soal ini kita harus ketahui dulu bahwa tekad Otsutsuki yang dibicarakan oleh Ishiki kemarin itu seperti ini. Mereka akan selalu mengunjungi setiap planet, datang dan menanam pohon Shinju, lalu mereka memanennya. Proses seperti itu akan terus berulang sampai mereka mencapai level keabadian dengan merevolusi diri mereka sendiri sehingga tak terkalahkan. Nah, para Otsutsuki tersebut juga konon memitik pohon dewa untuk klan mereka, dimana sebagai seseorang Otsutsuki mereka melahap semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta, berevolusi sampai menjadi dewa terkuat di alam semesta sendiri. Dan itulah tekad mereka. Nah, apakah ada kemungkinan nih dengan tekad seperti itu mereka memiliki misi besar membangkitkan God Otsutsuki? Ini rasanya sulit sih. Mereka ini sepertinya bersifat egois dan memakan Shinju untuk dirinya sendiri sampai sejauh ini. Tapi kalau ditarik lagi lebih panjang, memang seharusnya ada misteri yang masih ditutupi hingga saat ini. Kenapa mereka ingin melakukan hal seperti itu, bercocok tanam dengan Jubi dan memanen buah cakra? Bahkan mereka mengorbankan satu Otsutsuki pasangannya untuk memberi nutrisi pada Shinju sendiri. Nah, dahulu hal seperti ini tentang membangkitkan sebuah kekuatan yang lebih besar pernah terjadi pada era Otsutsuki Toneri. Ya, dahulu yang ingin dibangkitkan kembali adalah Dojutsu Tenseigan. Nah, Toneri membawa putri Hyuga Hanabi karena Tenseigan akan tercipta dari keturunan Hamura serta putri Hyuga. Dan kita tahu pula nih bahwa seseorang dengan kekuatan Tenseigan bisa menjadi ancaman besar dalam sejarah kala itu. Mata itu terbilang suci dan langka, bahkan Toneri sempat memilikinya, dan dengan perubahan mode itu, ia juga memiliki kekuatan membelah bulan dengan tekniknya Ginrin Tensei Baku.
Nah mungkin aja nih hal seperti itu akan kembali terulang lagi karena ada penggambaran God Otsutsuki itu di belakang banyak sekali berbagai dojutsu. Nah itu kemungkinan cuma ada 3, Byakugan, Tensegan, serta Jogan. Dan uniknya nih, jika memang itu Jogan atau bahkan Tensegan, ini sangat related dengan satu Otsutsuki juga yang terhubung. Ya dia adalah Toneri. Siapa lagi coba? Dialah yang memberikan kepada Boruto dan hanya Urashiki sementara ini yang sadar akan mengatakan seperti itu dikala saat Tsunagakure dahulu. Bukankah itu Jogan ya? Nah ini semakin menarik lagi nih, kabar tentang Jogan. Beberapa kemampuannya memang mampu melawan Otsutsuki sendiri, seperti tahu dari arah mana seorang keluar dan masuk ke portal dimensinya. Nah Jogan bisa melihat cakra jahat seseorang, jadi akan sangat menarik nih jika God Otsutsuki akan muncul dalam art Jogan ini nanti yang bahkan belum ada di chapternya sekalipun. Ceritanya pasti akan sangat overrated dan seharusnya kenapa dia belum dimunculkan hingga kini akan terjawab. Nah kita akan breakdown tentang dojutsu sendiri dan God Otsutsuki ini lebih lanjut lagi. Nah tahu kan bahwa dalam gambaran siluet misterius patung yang dianggap God Otsutsuki ini bermunculan teori dan asumsi dari para fan. Jika diceritanya Otsutsuki itu layaknya klan Hyuga yang memiliki klan utama dan klan cabang. Mereka memiliki pemimpinnya bernama Hiashi Hyuga. Lalu bagaimana dengan Otsutsuki ini sendiri? Ya kami sih tetap berpikiran demikian. Mereka juga memiliki ketua mereka sendiri atau dalam kasus Otsutsuki orang inilah yang mungkin disebut sebagai God Otsutsuki. Karena gini, dalam sebuah momen kala Amado menjelaskan bahwa alien parasit ini ketika menanam pohon dewa memanen buahnya, mereka juga harus melaporkannya kepada ketua klan. Dan mungkin Shinju inilah yang membuat mereka bertambah kuat. Dan mungkin pula ada peraturan khusus jika sebenarnya setiap Shinju yang dipanen normalnya harus diserahkan kepada God Otsutsuki sendiri. Nah cerita Boruto ini sebenarnya adalah adaptasi dari klan Hyuga lebih lanjut lagi, tapi dengan versi lebih nenek moyang mereka yaitu Otsutsuki ini. Nah jika Hyuga memiliki Byakugan dan legendaris, Otsutsuki adalah pemilik Byakugan pertama kali dan sumber dari segala kekuatan dojutsu. Semuanya bersalang dari seorang Otsutsuki. Nah ini masuk akal memang jika sebenarnya masih ada satu jenis mata lagi yang sangat terkenal di seantero anggota Otsutsuki, di mana mata ini mungkin saja adalah milik God Otsutsuki atau sesuatu yang para Otsutsuki itu jaga. Ya Jogan mungkin adalah alasan terbesarnya. Gimana? Apa ketika cerita Boruto memasuki time skip nanti dan sudah membahas soal Jogan, semuanya akan terungkap kebenaran tentang God Otsutsuki sendiri. Dan cerita Boruto sudah tidak hanya antara shinobi dari 5 negara besar, tapi lebih besar dari itu semua sudah melewati antar universe dalam alam semesta dengan berjuta-juta misterinya itu. Lalu pertanyaan sekarang, tapi kenapa ya mata Jogan Boruto ini hanya ada satu? Nah ini ada yang bisa nebak nggak? Kami sih berpikiran kenapa Jogan hanya ada satu untuk Boruto sendiri. Nah kita rasa nih Boruto ini akan dijadikan seperti Sasuke, seorang Uchiha dengan menggunakan Rinnegan di satu matanya. Artinya mata satunya lagi masih tetap untuk klannya Sharingan. Dan sementara Boruto pun demikian. Kenapa cuma ada satu? Ya karena satunya di masa depan nanti untuk Byakugan. Kita tahu sendiri Boruto adalah putra dari putri Hyuga. Make sense nggak? Dan kita tahu dalam chapter terbaru 65 kemarin itu saat karma Boruto itu bangkit. Nah akhirnya nih kita diperlihatkan lagi karma Kawaki telah kembali. Nah ini semakin menarik lagi nih. Gimana alasannya karma Kawaki itu bisa bangkit dan sekarang ada sedikit perubahan sepertinya. Lalu apa yang terjadi dengan Amado? Who knows? So gimana menurut pendapat kalian? Itulah tadi pembahasan kita yang cukup panjang soal jenis dojutsu baru yang akan mampu menggeser kepopuleran banyak dojutsu di masa lalu. Ini adalah eranya Jogan. Jangan lupa kisah saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.